Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Tugas ruang kolaborasi modul 1.3 visi guru penggerak. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bapak Hakim, saya Nining, Bapak Arida, Ibu Ratna, Bapak Slamet, dan pengajar praktik Bapak Arga Septa Hendrika. Visi masing-masing anggota kelompok. Visi dari Bapak Ahmad Nur Hakim, terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berpengetahuan yang luas, cerdas dalam berpikir, mandiri dalam bertindak, dan bekerja sama dalam kebaikan. Visi dari Bapak Slamet Riyadi, terwujudnya generasi yang beriman dan bertakwa, unggul dalam prestasi, dan berbudi pekerti luhur. Visi dari Bapak Arida Abidin, terwujudnya peserta didik yang beriman, berbudi pekerti luhur, mandiri, kolaboratif, kreatif, dan berdaya saing dalam lingkungan merdeka belajar. Visi dari Ibu Ratna Astuti, terwujudnya peserta didik yang religius, mandiri, berkarakter, dan berwawasan global. Dan yang terakhir, visi dari Ibu Nining Puji Rejeki, terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, berkarakter, cerdas, nasionalis, dan berbudaya lingkungan dalam era globalisasi. Visi yang disepakati kelompok kami. Terwujudnya peserta didik yang beriman, unggul, berkarakter, dan berbudaya lingkungan dalam era globalisasi. Satu pernyataan prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan melalui multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Canva dan platform yang relevan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif murid. Tahapan Kanvas Bagja. 1. Pernyataan prakarsa perubahan yang disepakati kelompok kami, yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan melalui multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Canva dan platform yang relevan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif murid. Bagja diawali dengan huruf B, yaitu buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mengetahui gaya belajar murid? Yang kedua, mengapa murid kurang berminat dalam belajar? Yang ketiga, bagaimana cara menumbuhkan minat belajar murid? 4. Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan yang akan kami lakukan yang pertama, melakukan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar murid. Yang kedua, kita juga akan melakukan pengamatan secara langsung terhadap murid. Yang ketiga, memberikan motivasi serta inovasi pembelajaran yang menarik. Yang keempat, merancang metode pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Setelah B, sekarang A, yaitu ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang pertama, siapa yang sudah menerapkan strategi yang tepat untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif murid? Yang kedua, aktivitas apa yang dilakukan untuk menunjang
menunjukkan antusiasme murid dalam belajar. Yang ketiga, situasi seperti apa yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif murid. Kemudian, tindakan yang akan kami lakukan yang pertama, mencari contoh nyata dari praktik baik yang pernah dilakukan guru lain. Yang kedua, kita juga akan melakukan diskusi dengan guru lain untuk mengetahui strategi apa untuk menyusun pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif murid. Yang ketiga, kita juga akan mencari referensi dari sumber lain yang relevan tentang strategi pembelajaran yang menyenangkan dan dapat diterapkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif murid. Setelah A, kemudian G atau gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang pertama, harapan apa yang ingin dicapai dalam proses mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif murid? Yang kedua, bagaimana perasaan guru yang memiliki murid dengan minat belajar yang tinggi dan mampu berpikir kritis serta kreatif? Kemudian tindakan yang akan kami lakukan yang pertama, kami akan menciptakan media pembelajaran yang interaktif dan menarik untuk meningkatkan minat belajar murid. Salah satunya dengan membuat multimedia pembelajaran interaktif menggunakan platform Canva. Yang kedua, berdiskusi dengan teman sejawat bagaimana strategi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, kami akan mengidentifikasi kegiatan pembelajaran yang diminati oleh peserta didik. Setelah G, kemudian J, yaitu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengukur kemajuan dari proses peningkatan minat belajar murid? Yang kedua, bagaimana cara untuk meningkatkan minat belajar murid yang dilaksanakan dengan konsisten? 3. Apa yang harus dilakukan agar murid memiliki minat belajar yang tinggi saat pembelajaran? Tindakan yang akan kami lakukan yang pertama, kami akan membuat deskripsi minat dan gaya belajar murid melalui survei dan wawancara langsung. Yang kedua, kami akan merancang proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai model pembelajaran yang akan dilakukan untuk meningkatkan minat belajar murid. Yang ketiga, mengkondisikan situasi kelas agar menyenangkan bagi murid dan tentunya menggunakan metode-metode yang selalu upgrade atau selalu baru supaya anak atau murid tidak bosan. Ya, kemudian A yang terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam rencana ini? Yang kedua, siapakah yang dapat mengarahkan dan memantau dalam meningkatkan minat belajar murid dalam pembelajaran? Yang ketiga, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Tindakan yang akan kami lakukan yang pertama, kami akan mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang saya terapkan. Yang kedua, selalu melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Yang ketiga, selalu menyiapkan wadah diskusi untuk siswa mengeluarkan pendapatnya. Yang keempat, mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran dan berkolaborasi dengan rekan sejawat di lingkungan sekolah. Kesimpulan dari pemaparan kami kali ini yaitu
Dengan menciptakan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI, harapan kami bisa terlaksana sebagaimana tersusun dalam tahapan Kanvas Bagja untuk mewujudkan salah satu visi yang kami sepakati bersama, yaitu murid yang unggul dan berbudaya lingkungan dalam era globalisasi. Karena MPI ini bisa digunakan untuk semua mata pelajaran dan semua fase. Cukup sekian dari kelompok kami dan terima kasih.